Tiga. Baik, anak-anakku sekalian, kita ketemu dengan pembelajaran matematika ya. Perkenalkan, nama Ibu Yeni Famawati. Jadi untuk kelas 12 semuanya belajar matematika dengan Ibu ya. Mungkin kalau kalian langsung tetap muka dengan Ibu, kita ini acaranya perkenalan ya. Cuman karena kita pembelajarannya jarak jauh ya, mungkin akan Ibu pengantar sajalah gitu ya. Tapi nanti tolong mungkin di tengah Ibu akan memberikan tugas gitu ya. Tolong tugasnya dikerjakan. Kenapa? Agar kalian lebih memahami lagi. Kan katanya matematika susah ya. Nah, udah tahu matematika susah, tolong jangan dibikin susah gitu ya. Dikerjakan sedikit demi sedikit, dilatih gitu ya. Insya Allah nanti kalian terbiasa dan bisa mengerjakan soal-soal tanpa bantuan Ibu ya. Kalian harus mandiri karena kalian kelas 12. Nanti mungkin selain dengan video yang Ibu buat gitu ya, yang Ibu sebar linknya, nanti mungkin kalian akan Ibu kasih juga semacam modul gitu ya, semacam modul. Jadi kalian bisa mempelajari lebih jauh lagi materi-materi matematika seperti itu. Kemudian bukunya cukup, buku catatannya satu saja cukup ya, apalagi dalam pembelajaran jarak jauh seperti ini. Mungkin nanti tugas-tugasnya bisa kalian upload di classroomnya masing-masing seperti itu. Nanti Ibu cek di classroomnya masing-masing seperti itu. Untuk buku paket ya, selain modul mungkin nanti yang Ibu share ke classroomnya, Ibu menggunakan buku seperti ini ya. Ini matematika kelas 12, lalu ini penerbitnya dari Erlangga, penulisnya Kasmina dan Ta'ali ya. Kalau kalian misalkan ada uang lebih ya silakan untuk membeli atau misalkan pinjam ya. Tapi kalau nanti kalau kita sudah tatap muka di sekolah ada ya, kita fasilitasi mungkin sistemnya meminjam, tapi ini tidak bisa dibawa pulang ya karena bukunya juga terbatas seperti itu. Jadi mungkin pinjam lalu dikembalikan lagi gitu ya. Ini latihannya Ibu ambil dari buku ini ya. Jadi mungkin kalian ingin lebih pengen lihat langsung gitu ya, contoh soal, lalu pembahasannya, lalu soal-soalnya bisa kalian lihat di sini ya, seperti itu. Lalu bab-babnya yang akan kita pelajari kelas 12 ini cukup singkat ya, hanya kalau dilihat dari buku ini hanya 3 bab ya, terdiri dari limit fungsi aljabar, turunan fungsi aljabar, dan terakhir integral. Ini memang simple ya, 3 bab. Cuman bab-bab ini adalah lumayan ada di tingkat tinggi ya, maksudnya ada di kelas 12 memang. Jadi agak lumayan, kalian harus mempelajarinya dengan baik gitu ya. Ini matematika tingkat agak sulit lah seperti itu. Tapi jangan khawatir, kalau kita pelajari dengan baik tidak ada kesulitan apapun. Baik, mungkin perkenalan itu nanti lah ya, bukan perkenalan. Sebelum kita masuk ke bab pertama, bab 1, limit fungsi aljabar ya. Jadi kita judulnya hari ini mempelajari bab 1, itu judulnya limit fungsi aljabar. Nah, kalau di SMA ya, mereka itu mempelajarinya limit fungsinya sampai trigonometri. Tapi di SMK cukup sampai fungsi aljabar saja. Jadi ini sebenarnya lumayan lebih sederhana ya dibandingkan yang fungsi trigonometri gitu ya. Bersyukurlah gitu ya, lebih mudah daripada di SMK. Baik, sebelum Ibu jelaskan apa sih limit fungsi aljabar itu ya, kalian harus paham dulu gitu ya. Mungkin ini sih pelajaran SMP ya, tapi kan kalian kebanyakan
untuk menentukan limit fungsi itu harus tahu dulu jenis-jenis dari bilangan. Ya, yang pertama ini bilangannya. Yang pertama, bilangan itu yang paling simpel yang sering kalian gunakan adalah bilangan asli. Ini sering sekali kita pakai ya dalam kehidupan sehari-hari. Bilangan asli itu dimulai dari angka berapa? Ada yang bilang dari angka 0 ya, dari angka 1 ya. Bilangan asli itu kita mulai dari bilangan 1, 2, 3, 4 sampai K3. Jadi bilangan asli itu dimulai dari 1 ya, jangan lupa. Nah, kenapa 0 tidak masuk? Karena 0 itu dia masuknya ke yang disebut dengan bilangan cacah. Jadi ada bilangan asli ya, kalau bilangan asli dari 1. Kalau bilangan cacah, bilangan asli plus 0. Jadi 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. 0 ditambah bilangan asli disebut bilangan cacah ya. Kemudian selanjutnya ini dari yang paling simpel ya, dimulai dari angka 1 semuanya positif. Lalu bilangan cacah ditambah 0. Kemudian ada yang disebut dengan bilangan bulat. Nah, kalau bilangan bulat itu diperluas lagi ya. Kalau ini kan positif semua tuh, ini tambah 0. Kalau bilangan bulat kita mulainya dari negatif. Negatif tak hingga, misalkan ini makin ke kiri makin kecil ya bilangannya, misalkan negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, dan 3. Ini termasuk bilangan bulat. Jadi tadi kan sudah sampai bilangan cacah tuh. Bilangan cacah kan sampai sini, dari sini ke sini gitu ya. Nah, kalau ditambah dengan negatif-negatifnya, negatif 1, negatif 2, negatif 3 dan seterusnya, itu merupakan bilangan bulat. Ya, jadi bilangan cacah, bilangan bulat itu adalah bilangan cacah ditambah dengan bilangan negatif-negatifnya. Seperti itu. Sampai sini jelas ya? Nah, itu bilangan bulat. Dan yang harus kalian pahami nanti untuk mempelajari limit fungsi aljabar adalah bilangan real. Nah, kalau tadi bilangan bulat jelas ya, kita ajib gitu ya. Kita bisa menyebutkan, misalkan bilangan yang kurang dari 0. Yang kurang dari 0 kan dari 0 ke kiri ya, negatif 1, misalkan negatif 2, negatif 3 dan seterusnya. Atau yang lebih besar dari 1, misalkan kamu bisa menyebutkan langsung, oh lebih besar dari 1 itu apa? 2, 3 dan seterusnya gitu ya. Nah, kalau bilangan real itu contohnya misalkan X ya, bilangan realnya itu misalkan X. Coba sebutkan sama kamu bilangan ya yang lebih besar dari 0 tapi lebih kecil dari 1. Jadi bilangan real itu, ini contohnya ya, bilangan real itu ini adalah X. Misalnya kita harus menentukan bilangan yang lebih besar dari 0 tapi lebih kecil dari 1, ya kan? Kalau di bilangan bulat ini jelas tidak ada, ya, karena apa? Karena di bilangan bulat setelah 0 langsung 1, gitu ya. Nah, tapi kalau di bilangan real itu selalu ada bilangan di antara dua bilangan, ya. Misalkan apa? Ada yang menyebutkan 0,1, betul. Ada yang menyebutkan 0,5, misalkan ya. Nah, atau ada juga yang menyebutkan 0,7. Ada lagi 0,75, misalkan ya. Ada lagi yang menyebutkan 0,755. Terus yang misalkan 0,7599. Nah, selama itu kurang dari 1 tapi lebih besar dari 0, maka bilangan-bilangan yang kamu sebutkan tadi merupakan hasil dari X. Gitu. Jadi X ini merupakan kumpulan-kumpulan bilangan ya, yang disebut dengan himpunan. Tadi himpunan penyelesaian. Seperti itu. Jadi bilangan real itu adalah
Bilangan yang di antara dua bilangan selalu ada bilangan, ya, seperti itu. Nah, sekarang sudah jelas ya semuanya. Ini adalah syarat yang harus kamu pahami terlebih dahulu sebelum kita masuk ke bab limit fungsi aljabar, ya. Baik, ini mungkin kalau kamu tulis nanti videonya bisa kamu replay ya. Ditulis dengan rapi di buku catatannya masing-masing. Kenapa? Karena nanti kalau mau ujian gitu kan, mau ada kuis, kalian bisa lebih enak belajarnya gitu ya. Jadi kalau nanti ini catatan-catatannya yang ibu tampilkan di video ini tolong dicatat dengan rapi. Oke? Baik, kita hapus dulu. Baik, sekarang kita pelajari apa sih itu limit gitu ya. Mungkin kalian pernah mendengar limit kredit gitu ya, limit bank misalkan gitu ya, itu batas ya, artinya batas kalau dalam kehidupan sehari-hari ya. Kalau di matematika sama tetap batas ya, cuman nanti pengertiannya batas yang seperti apa gitu ya. Nah, misalkan kita punya persamaan X, dimana X ya, berarti X nya itu kurang dari 4 gitu ya. Kita ada soal seperti ini, X dimana X nya kurang dari 4, lebih kecil dari 4 ya, tapi X nya merupakan bilangan asli. Ya, tadi kamu sudah pelajari kan bilangan asli seperti apa? Kalau kita ada soal, sebutkan atau tulislah X kurang dari 4, kamu bisa menyebutkannya gampang ya. Tadi ingat bilangan asli mulai dari apa? Dari 1 ya. 1 kurang dari 4 gak? Masuk ya? Nah, kalau masuk berarti salah satu isi atau salah satu hasil dari ini adalah 1. Kalau 2 masuk gak? 2 itu bilangan asli, ya kan? Kurang dari 4 enggak? Kurang. Artinya isinya nanti 2 itu masuk. Ya. 3 masuk enggak? 3 kurang dari 4? Iya. 3 juga merupakan bilangan asli? Iya juga, ya. Berarti 3 merupakan himpunan atau hasil dari pertidaksamaan yang ini. Berarti pertidaksamaan X kurang dari 4 itu hasilnya adalah 1, 2, dan 3. Nah, sekarang kalau kamu diminta menyebutkan bilangan yang paling mendekati dengan 4 atau bilangan paling besar dari himpunan X kurang dari 4, kamu bisa menyebutkan nggak? Sekali lagi ya, sebutkan bilangan yang paling besar yang memenuhi X kurang dari 4. Bisa menyebutkan? Yang paling besar yang mana? Sudah jelas ya, kamu pasti bisa menjawabnya, yaitu adalah 3 ya. Itu untuk bilangan asli. Sekarang pertanyaannya, bagaimana jika X-nya adalah merupakan bilangan real yang tadi ya? Coba kamu sebutkan satu bilangan saja yang merupakan yang syaratnya harus terpenuhi, yaitu X kurang dari 4. Yang paling besar tentunya ya, bilangan yang paling besar tapi kurang dari 4 yang merupakan bilangan real. Coba kira-kira apa isinya? Kalau tadi kan yang paling besar 3 tuh, kalau di bilangan asli ya. Kalau di bilangan real gimana? Gitu ya. Coba, ada yang bisa menyebutkan? Ada yang menyebutkan 3,9? Ada ya? Ada. Padahal kalau di bilangan real ada nggak yang lebih besar dari 3,9?
Ada ya? Contohnya apa? 3,99. Ini lebih dari kurang dari 4? Kurang. Bilangan real? Bilangan real. Masih ada nggak yang lebih dekat lagi dari 4? Ada ya? Berapa? 3,999. Itu ya? Ada lagi yang lebih besar dari ini? Ada Bu. Mana? 3,9999. Dan ini walau kamu ulang 9-nya sampai beratus-ratus pun ya, hasilnya akan tetap kurang dari 4 ya. Kesimpulannya, kita tidak bisa menyebutkan bilangan terbesar mana gitu ya yang kurang dari 4 kalau di bilangan real ya, karena sepanjang apapun ini 9-nya kamu tulis tetap selalu kurang dari 4 ya. Artinya ya, kita simpulkan jika ya X adalah variabel pada himpunan bilangan real ya, maka yang tadi bilangan yang terbesar ini disebutnya apa? Limit X akan mendekati 4. Jadi limit itu adalah bilangan terbesar yang sangat mendekati 4, tapi bukan 4 ya. Jadi selalu lebih kecil tapi dia paling besar. Nah, itu limit mendekati 4. Seperti itu ya. Jadi limit itu adalah suatu bilangan. Bilangannya apa? Nggak tahu gitu ya. Maka untuk mengisi atau mengerjakan limit itu pasti dia selalu mendekati angka tertentu. Seperti ini, karena kita tidak bisa menyebutkan 3,99-nya ada 9-nya ada berapa kali, maka kita menyebutkan limit X yang paling mendekati adalah 4 ya. Jadi batasnya itu 4 tapi kurang dikit gitu ya, nggak tahu berapa bilangannya, pokoknya 3,9999 terus gitu ya sampai dia sangat mendekati 4 ya, maka kita sebut saja limit X mendekati 4 seperti itu. Baik, kita lihat contoh soal ya. Contoh soalnya, kalau kamu ada yang punya bukunya, buku yang tadi yang saya sebutkan, silakan buka halaman 4 ya. Halaman 4 itu ada contoh-contoh soalnya. Kita bahas ya, kita lihat. Kalau di soal biasanya penulisannya seperti ini. Misal nih option A. Limit, di sini limit disingkat lim saja, LIM, lim. Untuk X misalkan mendekati 5. Jadi ini disebutnya atau dikatakannya limit X mendekati 5 untuk fungsinya misalkan 3X dikurangi 4. Jadi ada fungsi 3X dikurangi 4, X-nya yang ini mendekati 5. Nah, kita harus cari limitnya berapa gitu ya. Nah, kalau seperti ini masih mudah. Kita tinggal mengganti X-nya dengan yang di bawah ini, yang didekatinya oleh apa gitu kan. Limitnya sudah kita tidak usah ditulis lagi. Langsung saja kamu tulis 3 ya. X-nya ganti dengan X yang mendekati apa? Di sini karena mendekatinya 5, jadi kamu tulis di sini adalah 5. X-nya diganti dengan 5. 5 dari mana? Dilihat dari yang bawah ini. Ya. Kemudian ikutin fungsinya, kurangi 4. Ya. Berarti di sini sama dengan seperti biasa kamu kalikan dulu. 3 kali 5 adalah 15 dikurangi 4 sama dengan berapa? 11. Ya. Ini masih simpel contoh soalnya ya. Belum kita menggunakan teorema-teorema. Jadi hanya pure langsung gantikan X dengan X mendekati apa di bawah ini ya. Itu untuk X-nya yang didekati oleh 5 ya, dekat dengan 5. Sekarang bagaimana kalau seperti ini? Misalkan saya punya limit
mendekati 0. Tadi X ya, X mendekati 5, sekarang contohnya H mendekati 0. Untuk fungsinya di sini X kuadrat, kemudian ditambah 2XH, lalu ditambah H kuadrat. Nah, hati-hati, di sini ada 2 variabel. Kalau tadi kan ini cuma satu ya, variabelnya hanya X saja. Jadi semua yang ada di fungsi, setiap ada X-nya kita ganti dengan 5. Ya. Sedangkan di sini ini ada 2 variabel. Ada X, ada H. Ini H juga. Nah, yang harus kita perhatikan adalah ini mendekatinya variabel apa? X atau H? Nah, kebetulan di sini H ya yang mendekati 0. Maka yang diganti dengan 0 hanya variabel H saja. Ya, kita abaikan yang X. Jadi seperti ini. Sama dengan, karena ini X, tetap kita tulis X kuadrat. Ya, ditambah 2X. Ingat, X-nya tetap X, tapi di sini ada H. Maka H-nya tadi diganti dengan 0 ya. Ganti dengan 0. Ditambah ini H kuadrat, hanya digantikan ya dengan 0. Berarti di sini 0 dikuadratkan. Hasilnya bagaimana? Sama dengan ini tetap. Ini hati-hati. 2 dikali X dikali 0. Hasilnya berapa? Tambah 0 ya. 0. 0 kuadrat juga sama dengan 0. Jadi alias X kuadrat. Sampai sini sudah beres. Karena yang kita minta adalah X-nya atau limitnya. Limitnya untuk variabel H mendekati 0. Jadi hanya H-nya saja yang diganti. Hasilnya merupakan variabel X saja. Gitu ya. Silahkan kembali tadi yang ibu tuliskan di papan tulis, urutan-urutannya silahkan ditulis dengan serapih mungkin di buku catatan kamu. Ya, mungkin bisa di replay nanti ya videonya, jadi biar kalian menulisnya lebih terkejar gitu ya. Seperti itu. Baik, kita sedikit saja ya, sedikit lagi. Sudah ya, bisa ibu hapus ya. Nanti replay saja videonya biar tidak terlalu panjang videonya. Baik, mungkin sekarang ibu akan memberikan tugas dulu. Tolong tugasnya nanti kalian catat setelah setelah yang ibu tulis di papan tulis ini sudah kalian catat dengan rapi ya. Ingat, dicatat dulu dengan rapi. Kemudian di bawahnya baru kalian kerjakan soal berikut. Latihan ya. Kerjakan nomor 1. Limit X mendekati 1. Negatif 1 ya, negatif 1 untuk fungsinya adalah 4X min 2X kuadrat. Silakan nanti kamu hitung ya, tinggal ganti saja X yang di sini dengan X yang mendekatinya apa ya. Lalu nomor 2 ya, nomor 2-nya coba kamu tentukan limit X-nya mendekati 0 ya. Fungsinya adalah 3X pangkat 3 ditambah 2X pangkat 5 dikurangi 5 per X dikurangi 1 ya. Terakhir nomor 3, nggak usah banyak-banyak lah ya, 3 aja. Limit H sekarang ya, H mendekati 0, fungsinya X tambah H lalu dikuadratkan dikurangi X kuadrat per H. Cukup ya, 3 ya, nggak usah banyak-banyak lah.
Jadi pertama ya, tadi tugasnya adalah catat dengan rapi apa yang Ibu terangkan di depan tadi ya. Yang tadi Ibu tulis lagi lah ya. Silakan. Yang kedua, tolong kerjakan 3 soal ini ya. 3 soal ini. Yang terakhir, tolong tuliskan, ini nomor 4 boleh nggak ya? Tuliskan ya, teorema limit. Teorema limit. Ini ada 9 buah. Ya. Kalian googling dulu, tulis saja teorema-teorema saja, teorema-teoremanya saja ya. Jadi 3 ya tugasnya ya. Di buku catatan semua. Bukan 3 sih, 2 sebetulnya ya. Di buku catatan semua, tadi apa yang Ibu sampaikan di depan tulis lagi. Lalu jawab 1 sampai 3, dan yang terakhir kalian googling saja ya, googling tentang teorema limit. Ya, teorema limit itu biasanya ada 9 buah ya. Jadi tolong silakan, mungkin ini mau silakan di-shoot, nanti kalian bisa replay, bisa di-pause mungkin ya untuk mengerjakan seperti ini. Ibu tunggu tugasnya mungkin sampai jam 5 sore saja ya. Jam 5 sore di classroom, silakan difoto hasil kerjaan kalian, upload di classroom. Jadi lewat dari jam 5, Ibu anggap kalian tidak mengerjakan tugas untuk hari ini ya. Jangan lupa absen mungkin ya di kelasnya masing-masing gitu ya. Mungkin pertemuan kita yang pertama ini cukup sampai di sini dulu gitu ya. Mungkin selanjutnya kita bertemu lagi mungkin dengan streaming Zoom misalkan, atau dengan video-video Ibu lainnya. Jadi sampai sini dulu, silahkan Ibu tunggu sampai jam 5 sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.